Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Paulina Senja dan kali ini kita akan membahas mengenai kemajemukan masyarakat. Apa sih kemajemukan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemajemukan adalah keanekaragaman. Jadi, kita dapat mengartikan kemajemukan Indonesia sebagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keanekaragaman tersebut dapat berupa ras, agama, ataupun juga etnis. Faktor apa sajakah yang menyebabkan Indonesia punya banyak keragaman? 1. Keadaan geografis Indonesia. Berdasarkan sejarah, teori Yunan menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Tiongkok sebelah selatan. Mereka datang bergelombang dengan waktu dan jalur perjalanan yang berbeda, serta menempati sekitar 13.600 pulau di Indonesia. Kondisi geografis yang terpisah-pisah ini mengakibatkan penduduk yang menempati satu pulau tumbuh menjadi kesatuan-kesatuan suku bangsa yang terisolasi dengan yang lainnya. Hal ini menyebabkan mereka mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan-ikatan kebudayaan lainnya yang berbeda-beda. 2. Pengaruh kebudayaan asing. Indonesia merupakan negara yang berada di posisi silang antara dua samudera dan dua benua. Kondisi ini menjadi daya tarik bagi bangsa asing untuk datang, singgah, dan menetap di Indonesia. Tujuan dari kedatangan bangsa asing ini beragam teman-teman. Ada yang berdagang ataupun menyebarkan ajaran agamanya. Sejarah mencatat bahwa sejak 400 sebelum Masehi, para pedagang Hindu dan Buddha dari India dan Tiongkok datang ke Indonesia. Sejak abad ke-13, pedagang dari Gujarat dan Arab mulai masuk ke Indonesia dan membawa pengaruh Islam. Sekitar abad ke-16, datang pedagang dari Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda dengan membawa ajaran agama Kristen. Interaksi antar pedagang ini menyebabkan amalgamasi dan asimilasi budaya antara kaum pendatang dengan penduduk asli. Amalgamasi adalah fenomena sosial yang meleburkan dua kelompok budaya menjadi menyatu yang melahirkan sesuatu atau budaya baru. Juga akan melenyapkan konflik atau permasalahan yang ada dalam kelompok. Misalnya perkawinan campuran antar suku bangsa. Asimilasi budaya adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Keberadaan amalgamasi dan asimilasi ini kemudian membentuk ras, subras, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda di Indonesia. 3. Iklim yang berbeda. Iklim yang berbeda antar daerah di Indonesia menimbulkan kondisi alam yang beda-beda. Kondisi ini akhirnya membentuk keanekaragaman, pola perilaku, dan sistem mata pencaharian yang kemudian mengakibatkan munculnya perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia. Nah teman-teman, dengan kenyataan yang Indonesia miliki, maka kita dapat simpulkan bahwa Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman sekaligus potensi konflik yang besar. Di beberapa wilayah di Indonesia, potensi konflik bahkan muncul dalam bentuk kekerasan yang berakibat pada kerusakan harta benda hingga hilangnya nyawa manusia. Apa saja sih faktor penyebab dari potensi konflik yang ada di Indonesia? 1. Terusiknya harga diri dan kebanggaan kelompok. 2. Pendirian atau sikap yang berbeda. 3. Perbedaan kebudayaan tiap etnis. 4. Kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan yang saling berbenturan. 5. Perubahan yang terlalu cepat sehingga mengganggu keseimbangan sistem dan keamanan. Teman-teman, setelah kita memahami berbagai kemajemukan yang Indonesia miliki, seharusnya lah kita sebagai generasi muda bangsa merasa bangga akan keberagaman ini. Jangan jadikan keberagaman sebagai alasan untuk saling menghancurkan, tetapi sadarilah bahwa keberagaman Indonesia adalah kekayaan yang menjadi daya tarik bagi masyarakat internasional. Teman-teman, apapun suku bangsa kamu, agama kamu, kebudayaan kamu, mari kita bersatu mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita bangun Indonesia kita. Jayalah Indonesia!